Selamat datang di podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama Irfan Amali dan Eric Lincoln, pendiri Peace Generation Indonesia. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Pengembangan 12 Nilai Dasar Perdamaian yang merupakan kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Indika Foundation dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang nilai yang ke-8. Semua istimewa, semua berharga. Selamat mendengarkan. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Angki harus menghadapi mimpi buruk divonis tunarunggu. Sebelumnya ia terkena demam tinggi dan malaria. Kedua penyakit ini yang disinyalir menyebabkan kerusakan fungsi organ pendengaran. Dibully oleh teman-teman seusianya sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan Angki sempat disarankan berhenti sekolah saja. Banyak kerabat yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Kesulitan berkomunikasi juga sempat membuat Angki frustasi. Tapi kegigihannya berjuang membawanya sukses meraih gelar sarjana dari jurusan periklanan London School of Public Relations atau LSPR. Bahkan dia juga terbukti lulus dan sukses menyelesaikan studi pasca sarjananya dan sempat bekerja di berbagai perusahaan besar. Di luar akademik dan karir, Angki juga terdaftar sebagai finalis Abang None Jakarta 2008 serta meraih penghargaan The Most Fearless Female versi Cosmopolitan di tahun yang sama. Nah, itulah adalah satu contoh kisah inspiratif dari sosok yang dianggap memiliki kekurangan karena ada kekurangan dari segi fisik atau kita sebut sebagai disabilitas, tetapi sebetulnya itu bukan kekurangan. Karena semua sebetulnya adalah istimewa dan semua berharga. Inilah kisah yang akan mengantarkan kita pada pembahasan nilai ke-8, yaitu tentang semua istimewa, semua berharga. Terus ikuti terus podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama saya, Irfan Amali, dan rekan saya, Eric Lincoln. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Amali dalam serial podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian, dan kita sekarang sedang berada di nilai ke-8, yaitu semua istimewa, semua berharga, yaitu bagaimana kita memahami dan berempati dan menghargai orang-orang yang memiliki disabilitas atau penyandang disabilitas. Tapi sebelum lebih jauh, bagaimana kita bersikap? Kita harus memahami dulu apa sebetulnya disabilitas. Secara luas, disabilitas bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fisik dan mental. Adapun disabilitas fisik meliputi tunanetra, yaitu tidak bisa melihat, tunarunggu tidak bisa mendengar, tunawicara tidak bisa berbicara, tunadaksa cacat tubuh, dan tunalaras, yaitu cacat suara dan nada. Selain fisik, ada juga disabilitas mental, yaitu terdiri dari kesulitan mengendalikan emosi sosial. Kemudian ada tunagrahita, cacat pikiran dan lemah daya tangkap, dan tunaganda, yaitu yang bisa merupakan kombinasi dari semuanya. Nah, dengan memahami itu, kita lebih bisa menghargai dan bersikap lebih tepat pada mereka. Bagaimana cara bersikap yang pas pada mereka? Jangan sampai kita salah bersikap. Nah, ikuti podcast berikutnya ini. Nah, ini adalah beberapa tips agar kita bersikap secara pas kepada sahabat dan teman-teman kita penyandang disabilitas. Yang pertama, tanya sebelum memberi bantuan. Biasanya reaksi pertama sebagian orang menjumpai para penyandang disabilitas langsung menolong, terutama ketika mereka sedang kesulitan melakukan sesuatu. Percayalah bahwa tidak semua saudara-saudara kita ini mengalami disabilitas suka dikasihani. Mereka ingin mandiri dan tidak ingin tergantung pada orang lain. Agar tidak menyinggung,
maka sebaiknya kita tanyakan dulu apakah mereka perlu bantuan atau tidak. Yang kedua adalah jaga ucapan dan tindakan. Sama seperti kita memperlakukan orang lain, terutama yang baru saja dikenal, kita juga harus memperlakukan penyandang disabilitas dengan santun. Jagalah ucapan dan tindakan agar tidak melukai perasaannya. Memang tidak semua orang difabel memiliki perasaan yang sensitif, akan tetapi jika ingin memulai pergaulan dengan mereka, jagalah ucapan dan tindakan. Lebih baik menunjukkan sikap yang ramah dibandingkan gestur atau sikap yang justru menunjukkan rasa kasihan. Jadi normal-normal aja, perlakukan mereka secara normal. 3. Mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Bersosialisasi dengan penyandang disabilitas tidak usah ragu dan tidak susah. Dewasa ini, para penyandang disabilitas justru tidak ingin diperlakukan berbeda karena mereka sama istimewa dan sama berharga. Nah, agar kita bisa dengan mudah bergaul dengan mereka, libatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari. Cara melibatkannya adalah dengan cara mempekerjakan mereka sesuai dengan bidang dan kemampuan atau justru melibatkan mereka dalam kegiatan sosial. Dengan begitu mereka akan merasa lebih berharga dan dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu sekarang banyak tempat-tempat kerja yang membuka lowongan kerja khusus untuk mengakomodir saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Yang keempat, sadari hak-hak mereka. Penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan aktivitas, memiliki kekurangan fisik atau mental. Namun ingatlah bahwa mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan diri kita. Jadi hargai penyandang disabilitas dengan cara menyadari hak mereka. Untuk beberapa hal penyandang disabilitas memang memperoleh hak yang lebih khusus seperti ketersediaan akses fasilitas umum, contohnya di lift, jembatan, ruang tunggu. Dan itu adalah sesuatu yang mencerminkan keadilan, karena keadilan bukan artinya sama rata. Kita harus memberikan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Nah, itu adalah beberapa tips bagaimana kita menghargai, memperlakukan secara adil, dan menghargai keragaman, keistimewaan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Karena mereka adalah orang-orang istimewa dan sama-sama berharga seperti kita semua. Dan untuk lebih spesifik bagaimana kita memperlakukan yang disabilitas sensorik atau netra, kemudian yang disabilitas yang lain, ada khusus, cara-cara memperlakukan khusus, bisa kita bahas lebih lanjut di kesempatan yang lain. Ikuti terus podcast serial 12 Nilai Dasar Perdamaian di nilai-nilai berikutnya bersama saya Irfan Amali dan rekan saya Eric Lincoln.